Halo adik-adik, selamat pagi. Apa kabar? Kakak berharap adik-adik sehat-sehat ya. Kita bersyukur, walaupun tidak bertemu langsung hari ini, tapi kita bisa bertemu di sekolah minggu online. Mari adik-adik dengan berdiri, kita mau naikkan kumasuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Kumasuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Mari adik-adik kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan, pagi ini kami boleh berkumpul walaupun di dalam sekolah minggu online. Berkati sekolah minggu online pada hari ini dari awal sampai selesainya. Kami rindu Tuhan, memuji nama Tuhan, beri kami hati yang penuh sukacita bernyanyi buat Tuhan. Berkati sekolah minggu ini dari awal sampai selesainya. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik, kita bersyukur untuk kasih Tuhan yang besar dalam kehidupan kita. Selalu memberi kita kekuatan, memberi kita sukacita di dalam hidup ini. Kita mau angkat pujian, Bapa aku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Ya, didik kita bersyukur atas kebaikan Tuhan. Kita bersyukur Allah kita besar, Allah kita perkasa. Kita mau angkat pujian, Allahku besar. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh. Ya, adik, tiada yang mustahil bagi Tuhan. Kita bersyukur, Allah kita baik. Cerita kita hari ini berjudul Tidak Terduga. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Mela. Kita mau angkat pujian, firman-Mu pelita.
sebagai suluk pada jalanku. Firman Tuhan menerangi jalanku. Firman Tuhan pelita hidupku. Halo adik-adik, apa kabar? Semoga adik-adik semua dalam keadaan yang sehat ya. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan, kami boleh kembali mendengarkan firman Tuhan. Tolong ya Tuhan, siapkan hati dan pikiran kami ya Tuhan untuk dapat mengerti dengan baik. Tolong juga Kak Mela yang akan bercerita. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, mari kita siapkan Alkitab kita. Ya, kita buka dari Yohanes 5 ayat 1 sampai 9a. Mari kita membacanya. Penyembuhan pada hari Sabat di kolam Betesda. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Betesda. Ada 5 serambi dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Demikian adik-adik pembacaan kitab kita hari ini. Adik-adik, di Alkitab diceritakan ketika Tuhan Yesus pergi ke Yerusalem, sementara tinggal di sana. Dan Tuhan Yesus mengunjungi kolam Betesda. Di kolam itu ada banyak orang sakit, orang timpang, orang-orang buta, dan juga orang yang lumpuh, yaitu orang yang tidak bisa berjalan. Mereka berbaring di sekitar kolam Betesda. Mereka menunggu sewaktu-waktu air di kolam itu akan bergoncang dan mereka percaya barang siapa yang masuk lebih dahulu di kolam tersebut akan disembuhkan dari segala penyakitnya. Wah, pasti semua orang akan berusaha mendahului masuk ke air, termasuk bapak satu ini. Bapak ini tidak bisa berjalan. Dia sudah 38 tahun berbaring di tilamnya. Ia berharap menjadi orang yang pertama
masuk ke kolam setelah airnya bergoncang. Ketika Tuhan Yesus melihat bapak itu, Tuhan Yesus mendekatinya dan bertanya, "Maukah engkau sembuh?" Bapak itu tidak menjawab ya atau tidak, tapi malah berkata, "Tuhan, tidak ada orang yang mau menurunkan aku apabila airnya bergoncang. Sementara aku menuju kolam itu, ada orang lain yang mendahului aku." Nah, adik-adik, jawaban itu menunjukkan bahwa bapak ini hanya berfokus pada pengharapan yang bisa sembuh dari kolam Bethesda. Karena harapan itu mustahil, sebab tidak ada orang yang membantunya turun ke dalam kolam itu. Maka seolah dia tidak lagi berharap akan kesembuhannya. Yesus memberikan harapan baru kepada bapak tersebut, pengharapan yang tidak pernah ia pikirkan sebelumnya. Yesus berkata, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Maka seketika itu juga sembuhlah bapak itu. Lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Mujizat penyembuhan pun terjadi, bukan seperti yang ia harapkan, namun sesuai yang Tuhan rancangkan. Adik-adik, dari peristiwa ini kita belajar bahwa agar kita tidak terjebak pada pengharapan berdasarkan pemikiran kita sendiri. Berdoa dan berharap bukan berarti menentukan jawaban atas masalah-masalah kita, melainkan berserah pada cara yang Tuhan kerjakan untuk menolong kita. Nah, jika kita diejek oleh teman, barangkali cara Tuhan menolong bukan dengan membuat teman kita itu diam, tapi dengan menguatkan kesabaran kita. Atau Tuhan juga bisa mengirim sahabat yang baik untuk kita. Atau Tuhan juga menolong dengan cara-cara yang lain. Maka adik-adik, berharaplah dengan selalu terbuka pada cara Tuhan yang tidak terduga. Adik-adik, kini saatnya kita membaca ayat hafalan yang diambil dari Ayub 5 ayat 9. Yuk kita ulang dari Ayub 5 ayat 9 yang bunyinya, "Ia melakukan perbuatan-perbuatan yang besar dan yang tak terduga, serta keajaiban-keajaiban yang tak terbilang banyaknya." Nah, itu dia ayat hafalan kita. Adik-adik, kini saatnya kita mengumpulkan persembahan. Adik-adik bisa memasukkannya ke dalam amplop, lalu masukkan ke kotak yang sudah adik-adik siapkan sebelumnya. Adik-adik, kotak ini bisa kita kumpulkan nanti pada saat kita sekolah minggu secara langsung ya. Atau bisa juga adik-adik minta tolong papa mama untuk mentransfer di rekening yang tertera di layar. Oke adik-adik, sekolah minggu kita sudah mau selesai. Mari kita tutup dengan doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Tuhan, terima kasih Tuhan mengajarkan kami untuk selalu berharap pada Tuhan dan tidak boleh pada pengertian diri sendiri. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Engkau selalu menolong kami, bahkan yang tak terduga oleh kami. Tuhan, sekarang kami mau mengakhiri ibadah ini, kiranya Tuhan terus menolong kami. Tuhan juga tolong berkati persembahan yang sudah kami kumpulkan. Kiranya persembahan ini boleh menjadi berkat untuk dapat menolong orang-orang yang membutuhkan.
Terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo adik-adik, sudah selesai ya kebaktian kita hari ini. Sampai jumpa minggu depan.